Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib wal isya Masjid Al-Istiqamah yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Alhamdulillah, dalam kesempatan berbahagia di malam hari ini bukan atas kemampuan dan kekuatan kita, semua atas petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melangkahkan kedua kaki dengan ringan tanpa beban ke tempat ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban salat maghrib. Dan sambil menanti waktu salat isya, kita duduk sejenak bermajlisil ilmi yang juga merupakan kewajiban yang amat utama dalam agama kita, yang Allah wajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah berupa hidayah dan taufiknya, yang dengannya kita bisa hadir di tempat ini melaksanakan salat maghrib dan isya insyaAllah, dan juga kita bermajlisil ilmi dengan kita menuntut ilmu agama. Sebagai bentuk rasa syukur atas hidayah dan nikmat, atas hidayah dan taufik itu, kita menuntut ilmu agama. Sebab tidaklah cukup hidayah itu akan senantiasa ada pada diri seorang hamba, dia hanya melaksanakan salat 5 waktunya di masjid atau mengerjakan kewajiban lainnya, tidaklah cukup. Maka dibutuhkan baginya untuk menuntut ilmu agama. Sebab yang namanya manusia, ada masa di mana ada titik jenuh yang dia akan hadapi dalam kehidupannya. Apabila dia tidak imbangi dan juga tidak penuhi kebutuhan akan ilmu agamanya, maka dia akan kembali jauh dari agamanya. Bahkan hidayah itu bisa ditarik dan tidak kembali untuk kedua kalinya. Oleh karenanya, anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan taufiknya. Dan itu harus kita jaga dengan menuntut ilmu agama. Harus dijaga. Sebab bagaimana tidak? Ya, kewajiban dan tugas yang Allah bebankan di atas pundak kita amatlah banyak. Kewajiban dan tugas kita sebagai seorang hamba Allah bebankan di atas pundak kita sangatlah banyak. Sedangkan yang namanya ujian dan cobaan di hadapan kita banyak dan juga berat. Kalaulah kita tidak bentengi diri kita dengan ilmu agama, maka akan sangat berat langkah kaki kita ke depan. Akan sangat berat. Barangkali dulu kita melihat orang-orang yang bersama kita salat bersama-sama di masjid ini, tapi sekarang kita tidak pernah lihat lagi. Yang dulunya salat bersama-sama kita, barangkali kita tidak pernah melihat dia lagi. Entah apakah hidayah itu akan Allah kembali berikan, apakah memang Allah cabut untuk selamanya, nasallallahu alaihi. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya tabiat manusia itu lalai dan pelupa, itu tabiat manusia. Oleh karenanya Allah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu agama agar selalu kita diingatkan
dengan ayatillah wa ahadithi Rasulillah. Dan siapapun butuh akan nasihat agamanya, apapun latar belakangnya, seorang ustadz kiai sekalipun, dia butuh akan nasihat agamanya. Itu tadi kembali bahwa tabiat manusia lalai dan lupa. Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya surat Thaha, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Apa kata Allah dalam surat Thaha tentang Adam alaihi salatu wassalam? Bapak kita semua. Dulu ketika Adam alaihi salatu wassalam di surga, Allah sudah katakan walaqad ahidna ila Adam. Kami sudah beri peringatan kepada Adam. Dari sekian banyak nikmat Allah di dalam surga, hanya ada satu yang terlarang bagi Adam alaihi salatu wassalam. Dari sekian banyak kenikmatan. Dari ujung ke ujung surga semuanya kenikmatan. Cuman satu yang Allah peringatkan, jangan didekati. Allah sudah katakan kepada Adam. Allah sudah peringatkan Adam alaihi salatu wassalam. Fanasiya, dan Adam pun kemudian lupa dan lalai. Ya. Satu dari sekian banyak kenikmatan yang ada, Allah peringati, justru didatangi. Walam najid lahu azma. Apa kata Allah? Dan kami tidak dapatkan kesungguh-sungguhan dalam diri Adam alaihi salatu wassalam. Demikianlah tabiat manusia, Pak. Lalai. Kalau tidak selalu dia diingatkan dengan ayatillah wa ahadithi Rasulillah, barangkali nasib kita kayak orang-orang yang hari ini yang tidak sholat lagi bersama-sama dengan kita. Tidak di sini, tidak juga di tempat lain. Kita nggak dapatkan dia. Dan belum tentu hidayah itu kembali untuk kedua kalinya, belum tentu. Boleh jadi Allah mengakhiri hidupnya dalam keadaan itu, waliyazubillah. Oleh karenanya pentingnya kita duduk di majelis ilmu. Kenapa menuntut ilmu diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dalam rangka itu? Agar kita semua nggak merugi, agar dalam kehidupan kita nggak merugi. Apa kata Allah dalam kitabnya wal asr? Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa semua dalam keadaan merugi, kata Allah. Semua manusia dalam keadaan merugi. Seluruh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang beriman. Dan beriman tidak cukup sampai dia istiqomah. Dan istiqomah butuh ilmu. Bagaimana cara dia istiqomah di atas keimanannya. Sedangkan iman memiliki 70-an cabang, kata Nabi SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70-an cabang, Pak, banyak. Dan semuanya harus kita pelajari. Semuanya harus kita ilmui. Gak bisa hanya kita sholat 5 waktu dan kemudian pulang. Demikian seterusnya, nasibnya akan sama. Begitu ada ujian dan cobaan, kita tidak lagi bersama dengannya. Kita lihat, Pak. Di masjid tempat saya ada beberapa orang yang dahulu bertahun-tahun kita sholat bersama. Dan hari ini sekian tahun sudah tidak lagi bersama dengan kita. Ada orangnya. Dan belum tentu kembali untuk kedua kalinya hidayah taufik itu. Iman memiliki 70-an cabang dan semuanya harus kita pelajari agar keimanan kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa kita duduk di majelis ilmu. Tidak hanya cukup kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib saja tanpa kita menuntut ilmu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Setelah beriman tentunya konsekuensi dari bentuk keimanan adalah amal soleh. Karena definisi dari keimanan juga bukan hanya keyakinan dalam hati semata, akan tetapi dia mengamalkan amal saleh. Dan amal saleh butuh ilmu. Kita sholat butuh ilmu. Apa yang harus kita baca? Apa yang membatalkan sholat kita? Semuanya butuh ilmu. Kita berpuasa butuh ilmu. Kita bayar zakat juga butuh ilmu. Nggak bisa seseorang membayar zakat sesuka hatinya. Nggak bisa dia bayar zakat seikhlasnya. Nggak boleh seikhlasnya dia bayar zakat.
Punya uang 10 juta misalkan tabungan. Atau katakanlah 100 juta dia punya tabungan. Sekarang di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun depan dia sudah wajib mengeluarkan 2,5%, 2,5 juta rupiah. Ustaz, boleh enggak saya ikhlasnya 500 ribu? Saya ikhlasnya 500 ribu. Kalau 2,5 juta agak kebesaran, langsung berkurang duitnya. Enggak boleh. Enggak sah, udah keluar 500 ribu, enggak diterima oleh Allah amal solehnya. Meskipun dia ikhlas. Tapi saya ikhlas, Ustaz, enggak bakal diterima hatta antum ikhlas. Itulah Pak, amal soleh butuh didukung dengan keilmuan. Sehingga setiap orang tidak sesuka hatinya menjalankan amal soleh. Akan tetapi jelas baginya perintah Allah dan Rasulnya, dan jelas baginya tuntunan panduan dia mengerjakan amal tersebut. Sehingga amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi itu butuh ilmu semua. Lagi-lagi butuh ilmu semua. Tidak cukup seseorang hanya melihat kebanyakan apa yang dikerjakan orang. Tidak. Justru Allah katakan kebanyakan yang dilakukan manusia menyesatkan, kata Allah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia, maka akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita ikuti adalah apa yang Allah katakan dan Rasulnya katakan. Itu yang kita ikuti. Bukan kebanyakan orang yang tidak jelas kemudian apa perintah dan apa contohnya. Wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lalu kemudian kita saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Apakah dalam forum yang formal seperti ini, majlisil ilmi, dibacakan kepada kita ayatillah wa ahadithi Rasulillah, dan itu bentuk kita saling mengingatkan, saling nasihat menasihati. Dalam hal ketakwaan, kebenaran, dan juga kita saling menasihati untuk tetap bersabar. Kita ingatkan seseorang yang kiranya saat itu dia tidak bersabar, kita ingatkan dia bersabar. Itulah solusi cara ketika kita hendak bebas dari yang namanya kerugian. Saling nasihat menasihati. Oleh karenanya pentingnya kita duduk di majelis ilmi. Semua untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Bukan untuk kebaikan ya tetangga, orang lain, enggak, untuk diri kita. Maka tidaklah heran Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan, beliau mengatakan ya bahwa kebutuhan manusia akan makan dan minumnya cukup sekali 2 kali dia akan bertahan hidup. Ya, bahkan orang yang makan sekali sehari kita lihat sehat. Kita lihat sehat hidupnya bahkan. Ya, yang dulunya mungkin sakit-sakitan, sekarang ketika makan sekali sehari malah justru sehat, enggak sakit-sakitan. Akan tetapi seorang mukmin tidak bisa hidup tanpa panduan ilmu agamanya. Kebutuhan dia akan ilmu agamanya sejumlah bilangan nafasnya. Sejumlah bilangan nafasnya. Dia tidak akan mampu bertahan sebagai seorang mukmin menjalankan perintah dan menjauhi larangan agamanya tanpa dengan keilmuan yang cukup. Enggak akan mungkin. Dia akan binasa. Dia akan mengerjakan sesuatu secara sia-sia. Ya. Akan melakukan sesuatu dengan sia-sia. Jatuh kepada perbuatan bid'ah, jatuh pada perbuatan haram, perbuatan syirik. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang-orang yang jatuh dalam perbuatan bid'ah seperti orang yang sedang safar, Pak. Yang dibawa bukan bekal makanan minuman, tapi yang dibawa adalah sekarung pasir. Sekarung pasir nggak ada gunanya, sampai di tengah perjalanan dia kehausan, kelaparan, dibuka karungnya isinya pasir. Apa yang bisa dia manfaatkan? Udah membebani perjalanannya dan tidak bermanfaat baginya di tengah jalan. Ya, kalau pasirnya dikirim ke rumah buat bangun ditambah semen bermanfaat. Tapi apa gunanya kalau di tengah perjalanan dia bawa sekarung pasir? Begitu haus mau diminum tuh pasir. Lapar mau dimakan tuh pasir. Sudah memberatkan dan tidak bermanfaat baginya sedikit pun. Itu gambaran orang yang melakukan kebid'ahan, Pak. Memberatkan hidupnya. Ya, menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya. Dan itu membebani dirinya justru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
dikerjakannya siang malam dan membebani dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik dan keistiqomahan bagi kita untuk terus kita duduk di dalam majlisil ilmi, kita membahas ayatillah wa ahadithi Rasulillah yang tentulah masih banyak yang luput dari pengetahuan kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia di malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhis Shalihin dan kita sampai pada babul ikhlas wa ihdarun niyyah. Bab pentingnya keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap amal. Pentingnya keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap amal. Karena dengan inilah seorang hamba dalam beramal bisa konsisten. Ketika manusia dalam niatnya keliru, salah. Contoh dia melakukan suatu amalan karena ingin pujian seseorang dan ternyata tidak dipuji. Melakukan suatu amalan dalam rangka agar didengar oleh manusia dan tidak didengar eksistensinya, maka dia akan futur. Ya. Maka dia akan jenuh. Maka dia akan lari berbalik arah. Ketika seseorang tidak mengkondisikan niatnya dengan benar, Pak. Amalan yang besar bahkan bisa menjadi sia-sia. Karena niat seseorang bisa jatuh dalam syirik kecil sekaligus syirik besar. Ya. Orang yang tidak benar dalam niat, dia akan jatuh dalam dua keadaan syirik sekaligus. Syirik kecil dan syirik besar. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menyebutkan, seseorang yang mengamalkan, seseorang yang meninggalkan amal, seseorang yang meninggalkan suatu amalan karena manusia, dia telah jatuh dalam perbuatan riya syirik kecil. Seseorang yang meninggalkan amalan Pak karena manusia, dia riya, kata beliau. Ada suatu kebiasaan buruk. Karena banyak orang, karena kita di tengah khalayak orang, kita nggak enak nih punya kebiasaan itu. Ya. Akhirnya kita tinggalkan, tapi karena nggak enak sama orang. Kata Fudail bin Iyad, dia telah jatuh dalam perbuatan riya. Orang punya kebiasaan merokok misalkan. Yang kita tahu para ulama telah bersuara, rokok hukumnya haram. Karena di tengah komunitas, semua nggak ada yang merokok. Cuma dia aja, mulutnya udah pahit. Habis makan bareng, mulutnya pahit. Kalau perokok kan gitu Pak fenomenanya. Katanya begitu, saya sih nggak pernah merokok. Katanya begitu. Habis makan kalau dia nggak ngebul, itu pahit katanya. Nah karena dia tahu berada di tengah komunitas orang yang nggak ada yang merokok, aduh nggak enak, nggak jadi. Ini orang udah riya Pak, meninggalkan amalan karena manusia, dia telah jatuh dalam perbuatan riya dan riya syirik kecil. Itu lihat niat Pak, bahayanya niat. Kalau kita tidak kondisikan niat dengan benar, kita terjerumus dalam dua dosa sekaligus. Dan apabila seseorang beramal karena manusia, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Seharusnya seseorang beramal karena Allah. Apabila dia beramal karena manusia, berarti dia menduakan Allah. Demikian kata beliau. Meninggalkan suatu amalan karena manusia jatuh dalam dosa riya, dan beramal karena manusia, dia jatuh dalam perbuatan syirik waliyadzubillah. Oleh karenanya senantiasa kita kondisikan niat kita benar Pak dalam setiap kita beramal. Setiap kali datang bisikan syaitan, ketika kita hendak beramal membisikkan agar kita memalingkan amal kita untuk pujian manusia, kembali kita perbaharui. Kembali kita beristighfar. Kembali kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengajarkan doanya. Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nabi mengajarkan doa ke kita agar kita bisa dihindari oleh Allah yang namanya dosa syirik. Apakah syirik kecil ataukah syirik besar? Ini yang paling melelahkan diri kita masalah niat. Yang paling melelahkan diri kita. Ini karena begitu cepatnya bergonta-ganti keadaan hati kita Pak, sehingga melelahkan. Jangankan kita Pak sebagai orang awam yang ilmunya nggak seberapa. Ya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang wafat pada tahun
sekitar 700 atau 800 Hijriah. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Tidak ada yang paling menyibukkan dan melelahkan diri saya dari perkara niat, kata beliau. Seorang alim, Pak. Alim ulama. Dibuat lelah, dibuat capek dengan yang namanya niat. Padahal ilmunya udah banyak. Jadi kalau kita tidak merasa lelah dan capek, ada yang salah tuh, Pak. Orang-orang alim aja bak kecapean, Pak, untuk mengurusi masalah niatnya. Apalagi ujian mereka besar. Duduk di tengah-tengah umat manusia, ditanya, bisa menjawab. Semua pertanyaan bisa menjawab. Di saat itulah syaitan kemudian datang membisikkan. Oh Masya Allah ya antum alim, semua pertanyaan antum bisa jawab. Dibuat dia ujub oleh dirinya. Begitu ketika dia kajian, yang datang di majelisnya ribuan, ratusan, bahkan ribuan orang, dibuat ujub sama syaitan. Masya Allah ya kajian antum nih. Yang datang Istiqlal penuh. Antum Masya Allah ini loh. Jarang-jarang ada ustadz bisa ngisi Istiqlal penuh. Dibuat ujub sama syaitan. Artinya itulah perkara niat, Pak. Yang sehingga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak ada yang lebih melelahkan saya dari perkara ini, kata beliau. Karena apa? Cepatnya hati manusia ini berbolak-balik. Oleh karenanya penting dalam hal ini kita mempelajari kembali perkara niat yang terkesan sederhana. Bukan saya meragukan niat bapak-bapak, enggak. Tidak meragukan keikhlasan niat bapak-bapak, enggak sama sekali. Akan tetapi pentingnya terus kita mengingatkan diri kita akan pentingnya perkara niat. Begitu meleset niat kita, semua akan menjadi sia-sia, ya, dan tidak ada gunanya sama sekali. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang ke-10 dalam bab ini. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan salat seorang laki-laki, disebutkan secara spesifik laki-laki. Karena perempuan ada hukum tersendiri. Nabi menyebutkan di sini secara spesifik salat laki-laki. Salat seorang laki-laki bersama jamaah, berjamaah maksudnya. Tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqi. Melebihi keutamaan salat dia di rumahnya seorang diri dan salatnya dia di tokonya, di rukoknya, di pasarnya, di kiosnya. Salat bersama jamaah lebih afdal itu 27 derajat kata Nabi SAW. Bid'an wa 20, 20-an derajat. Dalam riwayat lain disebutkan 27. Ada riwayat lain menyebutkan 25. Hadis ini menyebutkan 20-an. Ya, semua terangkum Pak ya. Semua hadis terakomodasi. Hadis ini, riwayat ini mengatakan 20-an. Ya, 25 masuk dalam 20-an. 27 juga kategori 20-an. Wadzalika anna ahadahum, jelaslah lebih utama mereka yang salat berjamaah. Lebih utama 27 derajat ketimbang mereka yang salat seorang diri. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, apakah salat berjamaah itu dikerjakan di rumahnya? Tentulah yang paling afdol adalah dikerjakan di masjid. Semakin banyak orang yang salat berjamaah, maka semakin afdol. Dan orang yang paling banyak salat berjamaah ya di masjid. Artinya apabila mereka melaksanakan di rumahnya dengan berjamaah, dia telah dapatkan keutamaan 27 derajat. Meskipun itu bukan yang afdol. Yang afdol adalah ketika ada panggilan azan, maka dia datang. Sebagaimana dalam kasus Abdullah ibnu Ummi Maktum, orang buta yang datang kepada Nabi minta keringanan. Kalau kiranya azan, ya dia dikasih keringanan untuk tidak sholat berjamaah. Karena alasan buta dan tidak ada yang menuntun. Rumahnya, ya terdengar sih, jauh banget sih enggak, dekat juga enggak. Ya, jauh banget enggak, dekat juga enggak. Artinya sangat sulit baginya untuk datang ke masjid.
Awalnya Nabi SAW memberi keringanan, ya udah buat antum khusus bolehlah sholat di rumah. Ya karena alasan buta. Begitu dia berpaling hendak pulang, belum begitu jauh jaraknya, Nabi kembali memanggil, kemari. Nabi memastikan, tapi ngomong-ngomong, kedengeran nggak azan di rumah antum? Kedengeran ya Rasulullah. Kalau begitu antum datang. Nggak ada keringanan deh, anak tarik. Ya kalau bahasa kitanya gitu Pak ya. Ya kalau hadisnya nggak nyebut begitu. Ya nggak ada keringanan buat antum. Ya meskipun antum buta datang. Ya yang sehat-sehat ya tentulah pas yang buta disuruh datang, masa yang sehat suruh di rumah. Kebalik. Ya antum buta datang. Yang sehat-sehat ya tentulah lebih utama untuk datang, nggak ada alasan. Ya. Nah itulah penekanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hadis yang menyebutkan tentang Nabi hendak membakar rumah yang terdapat pria, tidak beliau dapatkan di masjid salat berjamaah. Ya, tentulah salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki merupakan kewajiban. Ya, banyak hadis yang mengisyaratkan akan hal itu. Meskipun terjadi khilaf, silang pendapat di kalangan para ulama antara hukum sunnah muakkadah dengan wajib. Ya, dalam hal ini hadis-hadis mengisyaratkan bahwa hukum yang wajib lebih kuat insyaallah taala. Kemudian wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Dan hal itu dia lakukan, wadzalika anna ahadahum, salah satu dari mereka apabila mereka berwudu dan memperbagus wudunya, memperbagus dalam arti dia mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti tata cara Nabi SAW berwudu. Dia sempurnakan wudunya. Itu maksudnya memperbagus wudu. Ya, memperbagus maksudnya menyesuaikan dengan petunjuk Nabi dalam berwudu. Summa atal masjida la yanhazuhu illa shalah. Lalu setelah dia berwudu dari rumahnya, dan ini keutamaan berwudu dari rumah, Pak. Ya, meskipun di masjid harus kita siapkan. Ya, siapa tahu orang dalam sholatnya kemudian batal, butuh air wudu, tersedia. Nah, hadis ini menjelaskan keutamaan kita berwudu sejak di rumah. Ya. Meskipun boleh kita mau wudu di masjid, enakan di masjid pakai keran. Ya. Misalkan lebih enak tempatnya, enggak masalah. Boleh-boleh saja. Tapi hadis ini ingin menjelaskan keutamaan wudu dari rumah. Summa atal masjid la yanhazuhu illa shalah. Kemudian tidaklah dia keluar dari rumahnya melainkan keinginan untuk ke masjid. Tujuannya cuma satu. Tidak ada keinginan, bete di rumah sendirian. Di masjid ajalah ketemu teman-teman. Ada orang yang kadang gitu, Pak. Ya keluarganya barangkali lagi mudik, pulang kampung, ya dia kerja di Jakarta, akhirnya dia nggak ikut pulang kampung, sendirian di rumah. Ada yang karena dia bosan, bete di rumah. Sendirian ke masjid ajalah banyak teman. Artinya bukan karena sholat yang mengeluarkan dirinya. Inilah poin pembahasan bab kita di atas, hubungan korelasinya dengan hadis ini pada letak kalimat itu. Tidaklah ada yang mengeluarkan dia kecuali salat. Artinya niatnya dia keluar dari rumah, niatnya dia berangkat, itu memang semata-mata salat. Ya, bukan karena ya ada undangan makan pada salat Isya. Selama ini nggak pernah nongol. Begitu ada undangannya kita makan habis Isya, baru datang. Artinya yang mendorong dia keluar sholat ke masjid, ya bukan ingin sholat. Sholat sih sholat dia bersama dengan kita. Insya Allah kalau dia ikhlas pada saat sholatnya, diterima sholatnya. Ya. Tapi motivasinya dia keluar dari rumah bukan sholat. La yuridu illa shalah. Tidak ada yang diinginkan kecuali sholat. Ya adapun nanti setelah Isya ada makan malam, ya itu fadilah, keutamaan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan nyinggung panitia nih, Pak ya. Bukan berharap, Pak. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Itu hanya contoh makanan aja, Pak ya. Hanya contoh, bukan harapan. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Karena fadilahnya dia melangkah dari rumahnya dengan wudunya yang sempurna. Kata Nabi SAW, maka pada setiap langkah kakinya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak langkahnya, makin tinggi derajat diangkat oleh Allah.
ya makin jauh langkahnya, makin tinggi pula derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hutta anhu biha khati'ah, bukan hanya diangkat derajatnya, tapi dia membawa dosa. Tidak. Allah angkat derajatnya, Allah bersihkan juga dosanya. Jadi bukan hanya tinggi derajatnya, tapi bersih pula dosa-dosanya. Nanti bagaimana kalau dia hanya diangkat derajatnya masih membawa dosa? Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diangkat akan tetapi diselesaikan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadkhulal masjidah. Dan karunia itu Allah berikan berakhir sampai dia masuk ke dalam masjid. Begitu masuk maka berakhirlah keutamaan itu. Ya. Fa iza dakhala al-masjid kana fi salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuh. Dan apabila dia masuk ke dalam masjid, kana fi salati ma kanat as-salah hiya tahbisuh. Dan kemudian tertahan dia untuk menanti didirikannya salat. Apakah salat yang akan dia laksanakan saat itu? Apakah dia menanti waktu salat berikutnya? Ya, seperti ini Pak ya. Kita salat maghrib, tadi nunggu diiqamahkan. Setelah maghrib kita menunggu isya dengan kita bermajlisil ilmi seperti ini. Masuk dalam penjelasan dalam hadis. Ya. Dalam waktu yang hanya beberapa saat saja, sekian banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua. Fa idza dakhala al-masjid kana fi salati ma kanat as-salat hiya tahbisuh. Tidak ada yang menghalangi dirinya melainkan salat berikutnya. Ya, sekalian saya mau salat sekalian isya, pulang nanggung. Ya, bolak-balik doang sampai rumah, duduk 10 menit berangkat lagi. Maka dia menetap di masjidnya sambil menanti waktu salat berikutnya. Pada antara waktu itu kata Nabi SAW, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Allah menugaskan sejumlah malaikat. Allah menugaskan sejumlah malaikat yusalluna ala ahadikum, mendoakan salah seorang di antara mereka. Mendoakan mereka yang tertahan karena hendak melaksanakan salatnya. Madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'dhi fihi wa ma lam yuhdits fihi. Apa yang didoakan oleh malaikat? Secara khusus Allah menugaskan malaikat hanya untuk mendoakan orang yang menunggu waktu sholat berikutnya. Tidak ditugaskan yang lain. Enggak nyambi kerjaan lain Pak. Enggak nyambi pekerjaan lain. Allah hanya tugaskan mereka satu tugas, ini tugas antum. Ini mendoakan orang-orang yang tadi disebutkan dalam hadis. Sejumlah malaikat. Tidak disebutkan jumlahnya. Apa yang mereka doakan, isi doa mereka, Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangilah dia, sayangilah si fulan. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Tadi begitu setiap langkahnya dihapus kesalahannya, sampai masjid didoain malaikat, diampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Ini hamba Masya Allah, dia sudah datang tertahan karena sholat. Malaikat mendoakan Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Ma lam yu'dhi fi. Selama dalam kurun waktu itu dia tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang dengan perbuatannya. Ya. Misalkan dia melakukan kebisingan, keributan yang akhirnya mengganggu konsentrasi orang. Ya, ketika mungkin di sebelahnya orang sedang ibadah, dia baca Qur'annya Masya Allah dengan suara indah, dengan langgamnya, tapi keras teriak-teriak. Ya, akhirnya mengganggu orang yang di sebelahnya sedang beribadah juga. Selama dia tidak mengganggu orang dalam kurun waktu itu. Malam yuhdits fi, dan juga selama itu enggak batal, wudunya terjaga. Ya. Kalau dia batal, misalkan enggak tertahankan, ya, apalagi sakit perut, ya nanti isya malah masalah. Dia ke belakang misalkan, enggak masalah, dia wudu kembali dan kembali ke tempatnya. Dan keutamaan itu terus berlaku baginya. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, itulah para jamaah yang semoga dimuliakan Allah. Hadis yang pertama terkait dengan pembahasan kita, pentingnya niat tadi. Kunci dari hadis yang tadi kita sebutkan. Keutamaan itu semua berlaku. Diangkat derajat, dihapus kesalahan, didoakan malaikat.
Semua itu berlaku ketika tidak ada yang mengeluarkan diri kita dari rumah, melainkan hanyalah untuk ke masjid. Ya. Jadi pentingnya niat. Jadi ketika kita keluar dari rumah kita, niat ini memang sudah kita kondisikan. Memang ya nggak ada yang mengeluarkan saya kecuali ke masjid. Maka keutamaan itu kemudian secara otomatis berlaku bagi seorang hamba. Dan apabila niat dia tidak baik, tidak benar, maka keutamaan itu menjadi sia-sia, tidak berlaku baginya. Nah, itulah hadis yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan masalah ikhlas dan menghadirkan niat. Kemudian hadis yang kedua. Wa an Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala qala. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini merupakan hadis qudsi. Hadis yang secara langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan tanpa perantara. Akan tetapi hadis qudsi tidaklah sama dengan Al-Qur'an sebagaimana kita bahas. Al-Qur'an yuta'abbad bitilawatihi, adapun Al-Qur'an kita membacanya dikategorikan sebagai bentuk ibadah. Per hurufnya mengandung 10 pahala. Beda kalau kita baca nih hadis. Kalau kita baca nih hadis ya kita dapat pahala kebaikan secara umum. Setiap hurufnya kita baca ya nggak ada keutamaan 10 kebaikan sebagaimana kita membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, paham nggak paham, kita dapat 10. Ya. Yang penting jangan ngaco bacanya, kalau ngaco ya berkurang nanti. Ya. Fathah dibaca doma, ya. Kemudian hukum tajwidnya kacau balau, ya merubah makna, ya ini bisa mengurangi bahkan ya bisa nggak dapat pahala kalau dia ya membiarkan dirinya tidak berusaha mempelajari bagaimana qiraah Al-Quran yang benar. Ya. Ini hadis qudsi, innallaha katabal hasanati was-sayyi'at. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebajikan dan keburukan. Ada kebajikan dan ada keburukan. Summa bayyana dzalika faman hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Lalu kemudian Allah menjelaskan semuanya. Kebajikan Allah telah jelaskan paripurna, selesai, Pak. Clear. Yang kebaikan enggak ada yang kececer. Clear, enggak ada yang kececer. Semua kebaikan sudah dijelaskan. Kalau ada hari ini yang kemudian orang mengklaim ada satu kebaikan yang tertinggal, ahlul bid'ah ini, Pak. Telah disebutkan oleh Allah, summa bayyana dzalik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertegas kembali. Ma baqiya syai'un ma yuqarribukum ilal jannah wa ma yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lahum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nggak ada yang tersisa, kata Nabi. Nggak ada yang tercecer dari agama ini. Apa yang mendekatkan mereka ke dalam surga sudah dijelaskan. Yang bisa menjauhkan mereka dari api neraka sudah dijelaskan. Nggak ada yang kececer dalam agama. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan, man ibtada'a bid'atan yarahu hasanah faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Makanya dengan tegas Imam Malik mengatakan kepada para pelaku bid'ah. Apa kata beliau? Barang siapa yang melakukan satu kebid'ahan dan dia menganggap itu sebuah hasanah, menganggap itu sebuah kebaikan, maka dia telah menuduh Rasulullah berkhianat dalam risalah. Berkhianat, Pak. Karena risalah sudah disampaikan semua. Kalau ternyata ada yang kececer, berarti dia menuduh secara tidak langsung, ya Rasulullah ini ada kebaikan, kenapa enggak antum jelasin dulu? Ini ada perayaan hari kelahiran kamu ya Rasulullah. Hari ini seluruh manusia merayakannya. Kenapa antum dulu enggak jelasin? Kenapa antum dulu enggak ngajarin ke sahabat-sahabat? Enggak diajarin tuh istri-istrinya, ya tiap tahun ulang tahun kek. Sebagai bentuk rasa cinta. Masa orang-orang sahabat dulu nggak ada yang tahu, sekarang orang pada tahu? Hakikatnya siapa sih yang lebih tahu tentang kebaikan? Makanya Imam Malik dengan tegas mengatakan dia telah menuduh Rasulullah berkhianat.
Itu tuduhan yang amat keji, Pak. Seorang nabi dituduh berkhianat, Pak. Itu udah kayak karikatur yang kemarin ditembak mati itu, Pak. Yang melecehkan dengan dalam bentuk karikatur, nggak ada bedanya. Ya, kalau mereka melecehkan Nabi SAW dalam bentuk karikatur, kalau ini juga melecehkan dengan menuduh Nabi pengkhianat, ada nggak di sini yang mau dituduh khianat, Pak? Bukan siapa-siapa loh, Pak. Kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi, orang-orang nggak nyebut kita Al-Amin. Orang kenal kita biasa, jemaah Masjid Istiqomah. Nabi bukan, punya mukjizat enggak, dapat julukan Al-Amin juga enggak. Kita nggak mau, Pak, dituduh berkhianat, pengkhianat, marah kita, Pak. Ini Nabi, kehormatannya dijaga oleh Allah. Ya, dia sebagai utusan Allah, lalu kemudian dituduh sebagai pengkhianat. Apa bedanya dengan karikatur tuh Charlie Hebdo itu, Pak? Sama menurut saya. Nggak ada bedanya. Sama-sama melecehkan. Sama-sama menghinakan kehormatan Nabi SAW. Nah, itulah kemudian, ya semua telah dijelaskan. Yang baik udah dijelaskan. Paripurna, selesai, Pak. Ini agama udah final sudah. Dan Allah telah menegaskan di dalam kitabnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini ya Muhammad. Kalau ada yang mengatakan ini ada syariat baru, ini ada yang belum sempat dijelaskan, dia seakan mendustakan firman Allah yang telah mengatakan agama ini sempurna. Agama ini telah sempurna kata Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, bagi kalian ini agama udah sempurna. Sesuatu yang sempurna kalau ditambah jelek jadinya, Pak, bukan makin bagus. Bukan makin bagus. Sesuatu yang sudah sempurna, mohon maaf, jari orang sempurna itu 5, Pak. Kalau ada 1, bukan dikatakan dia lebih sempurna. Ya kalau punya uang pengennya dioperasi, Pak. Ada sebagian yang karena barangkali ya terkendala dana, akhirnya nggak dioperasi. Kalau dia punya dana pasti dioperasi itu, Pak. Ada 1 jarinya tambahan gitu, bawaan lahir. Apakah akan makin sempurna tangannya dengan jari 6? Tidak. Sesuatu yang sempurna jika ditambah memperburuk keadaan. Allahu a'lamu bishawab. Barangkali kita azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Hadis tadi menjelaskan bahwa yang baik dan yang buruk telah dijelaskan secara sempurna. Tidak ada bagian dari agama yang tercacar sedikit pun. Apa yang pada hari itu bukan agama, maka hari ini bukanlah agama. Tidak bisa lagi dikaitkan atas nama Islam. Sesuatu yang pada hari itu, saat Nabi SAW hidup di tengah sahabatnya, bukan agama, maka hari ini bukan juga agama. Jadi jelas ya batasan ya di mana yang syariat, mana yang adat istiadat. Jangan kemudian kebiasaan adat istiadat suatu tempat lalu bercampur baur dengan syariat yang kemudian ya manusia tidak lagi bisa membedakannya, mana yang syariat dan mana yang adat. Kemudian singkat saja, faman hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu asyra hasanat ila 700 dhifin. Barang siapa yang bertekad ya mengamalkan ya amalan tadi hasanat sampai kemudian dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebajikan sampai 700 kali lipatnya, kata Nabi SAW, kata Allah dalam hadits qudsi, sampai 700 kali lipat atau bahkan pada kelipatan-kelipatan lebih daripada itu. Dan barang siapa yang bertekad ya bukan sekedar bisikan, Pak, ini udah tekad ya. Karena beda antara bisikan dan tekad. Ya, kalau bisikan syaitan, ya seseorang tidak dihisap olehnya. Ya karena betapa seringnya manusia dapat bisikan syaitan. Tapi ini tekad ham. Ya masuknya memang udah kesungguh-sungguhan ingin mengerjakan. Barang siapa yang sudah bertekad melakukan maksiat, falam ya'malha, maka dia kemudian mengurungkan keinginannya, tekadnya. Maka Allah mencatat baginya 1 kebajikan sempurna. Indahu hasanah kamilah, 1 kebajikan sempurna.
Dan barang siapa yang dia mengerjakan, bertekad dan kemudian mengerjakan keburukan itu, maka Allah hanya mencatatnya satu saja. Satu kebajikan yang satu amal kebajikan yang dilakukan Allah beri 10 kali lipat minimal sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Akan tetapi jika seorang hamba melakukan satu kejelekan, Allah hanya menulis baginya satu keburukan saja. Maksudnya ya demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah setiap manusia melakukan satu kejelekan, Allah catat 10 kejelekan kali lipat atau 700 kali lipat keburukan atau bahkan berlipat-lipat keburukan, ya habis kita, Pak. Ya persentase antara kebaikan dan keburukan kita ini kan hampir berimbang, Pak. Hampir berimbang antara kebajikan dan keburukan. Nah, kalau kita berpikir adil adalah sama rata, habis kita, Pak. Allah memperlakukan dosa-dosa kita seperti kita melakukan kebajikan, habis. Ya. Potensi kita berbuat kesalahan jauh lebih besar ketimbang kita berbuat kebaikan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa mohon kepada Allah diberikan keistiqomahan dan taufik hidayah untuk kita selalu melakukan apa yang Allah cintai dan ridhai. Allahu a'lamu bishawab. Itu barangkali pembahasan hadis yang kedua, yang barangkali jika ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ada sekitar 4 menit. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Pertama, ya pertanyaan tadi, apakah seorang istri yang mendapatkan pahala niat yang memang awalnya nggak ada rencana, tapi karena disuruh oleh suami dan dia taat dan dia pun berniat ya karena dia taat kepada suaminya, ya itu satu kebaikan lain, pintu kebaikan lain bagi seorang wanita, taat kepada suaminya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha tadkhulu al-jannata min ayyi abwabin sya'at." Kata Nabi SAW, apabila seorang istri ya mengerjakan salat 5 waktunya konsisten, lalu mengerjakan puasa Ramadannya, lalu kemudian menjaga kehormatannya, kemaluannya, dan kemudian dia patuh dan taat sama suaminya, dia boleh masuk surga, pilih mana pintu yang paling dia suka dari kedelapannya. Artinya dia mendapatkan keutamaan bahwa taat kepada suami untuk dia hadir ke majelis ilmu, itu merupakan pintu kebajikan baginya yang lain. Dan tentunya akan lebih afdal apabila dia setelah itu mengkondisikan niatnya, pertama dia patuh kepada suaminya dan kemudian ya dia datang ya untuk menuntut ilmu, ya banyak kebaikan yang bisa dia dapat. Ya, itulah agungnya perkara niat. Ya satu niat tapi bisa ya mendapatkan ya banyak sekali kebajikan. Allahu a'lamu bishawab. Baik, jika tidak ada barangkali kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.